Tuhan menciptakan pagi hari ini dengan indah. Maka mulailah dengan penuh keceriaan dan semangat. Kuucapkan selamat pagi pada dunia dengan senyum dan hati yang tulus. Selamat pagi untuk mewujudkan impian di pagi yang ceria ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chung Cinta Sojang Pangyue Chong Japu Haji Muhammad Seruji Bakhtiar MPD Laushe. Chung Cinta Pangyue Sing Japu Haji Muhammad Asadi MPD Laushe. And unforgettable, all teachers and audiences whom I love. First of all, praises and thanks always be apparent to our God Allah, the Lord of universe, who has given us a lot of messages and blessings, so that we can stand and get it together in this beautiful occasion without any troubles and obstacles. Secondly, never be forgotten to say salawat and salam to our great Prophet Muhammad, peace be upon him, who has brought us from the darkness into the lightness, from the wrong way into the right way, namely Islam religion. Berprestasi adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita berupa akal. Prestasi besar biasanya lahir dari proses yang panjang dan pengorbanan yang besar. Ayo, torehkan proses dan pengorbananmu dalam ajang Gebiar Prestasi Siswa 2023. It takes courage to grow up and become who really you are. Wa man laddatu ila ba'da ta'at. 不要放弃当你孤单的时候。 Happy audiences. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan acara berjalan dengan lancar dan khidmat. Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama ialah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Seruji Bakhtiar MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mana salamnya ini? Panas. Kalau pingin dingin jawab salam. Hatinya yang dingin, bukan badannya yang dingin, hatinya yang dingin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Yang kami hormati Palaman 1 Probolinggo beserta jajarannya, yang kami hormati Nanda sekalian, keluarga besar MAN 1, tidak lupa pula yang kami hormati Nanda sekalian peserta GPS. Puji syukur pagi ini kita bisa silaturahim di halaman MAN 1 Probolinggo. Mudah-mudahan silaturahim ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi adik-adik yang punya bakat, yang punya potensi dan punya semangat serta keberanian untuk tampil di depan umum. Hasil riset itu mengatakan bahwa orang-orang yang sukses itu bukan orang-orang yang kemampuan knowledge-nya tinggi, tidak,
Tetapi orang yang sukses itu adalah orang yang mentalitasnya kuat, yang mentalitasnya baik. Maka tentunya ini satu hal yang sangat baik untuk menyiapkan adik-adik kita supaya bermental yang kuat. Bahkan ada hasil penelitian terakhir yang saya baca, orang-orang yang sukses itu bukan orang-orang yang pinter, bukan, tapi orang-orang yang kuat mentalnya, kemudian baik akhlaknya. Karena ini yang dicari. Orang pinter itu banyak, tapi yang punya mental dan punya akhlak yang baik ini yang susah. Nah, ini yang dibutuhkan untuk membangun peradaban dunia ke depan. Maka tentunya siapkan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang siap mental dan punya akhlakul karimah. Dan ini adalah kewajiban kita bersama. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar MAN 1 yang setiap tahun, karena ada bannernya Pak, setiap tahun saya lihat kok ada GPS terus. Ini dalam rangka menguji, dalam rangka apa? Memberikan wadah sebagai media untuk menguji mentalnya anak-anak kita. Makanya dalam kompetisi itu kemudian harus ada sportivitas. Nah, disitulah akhlakul karimah. Jadi GPS ini adalah mempertemukan antara mentalitas dengan akhlakul karimah dengan menjunjung tinggi sportivitas. Dan ini tentunya penting untuk terus kita bangunkan dalam diri kita semuanya, tidak hanya kepada anak-anak kita, tapi terutama kepada kita semuanya. Oleh karena itu, dedikasi itu menjadi penting dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kalau tanpa dedikasi tidak mungkin akan mencapai kesuksesan. Apa dedikasi? Dedikasi itu Bapak Ibu sekalian adalah pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga untuk apa? Untuk mensukseskan apa yang menjadi tujuan kita bersama, apa yang menjadi rencana kita. Maka tanpa dedikasi jangan pernah bermimpi akan menjadi orang sukses, karena kesuksesan itu membutuhkan pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga dan pengorbanan pikiran. Maka sekali lagi, orang yang mau sukses, orang yang mau berprestasi, orang yang akan mencapai puncak apa yang menjadi cita-citanya, maka tidak ada lain kecuali dedikasinya perlu kemudian dibangun, dedikasinya perlu ditanamkan dalam diri kita. Gak ada ceritanya orang sukses itu tidak mengorbankan waktu, gak ada Pak. Dia akan terus berikhtiar bagaimana mencapai tujuan. Maka waktu itu adalah bagaikan pedang, al waktu kas salib. Siapa yang lalai dengan waktu maka akan terpenggal sendiri kepalanya. Artinya apa? Kesempatan-kesempatan yang sudah ada kalau kita melalaikan waktu, maka kesempatan itu akan hilang. Bahkan tidak hanya kesempatan yang hilang, nyawa pun kadang hilang karena kita persoalan waktu. Kalau tidak percaya silahkan, dengan nyebrang terlambat 1 detik saja ada mobil ditabrak mati. Maka dedikasi di sini ini harus terus digelorakan dalam diri kita. Dedikasi terus kita bangun. Luangkan waktu, korbankan waktu untuk mencapai tujuan-tujuan. Di sisi yang lain perlu loyalitas, kesetiaan, perlu kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tanpa loyalitas jangan bermimpi untuk mewujudkan cita-cita yang sudah kita inginkan. Jangan pernah bermimpi tanpa loyalitas, tanpa kesetiaan dan kepatuhan terhadap tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Jangan bermimpi. Maka siapapun kita dan diberi tugas apapun kita harus loyalitas. Loyalitas itu bukan pada loyalitas kepada individunya, tidak, tapi kesetiaan dan kepatuhan kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita, Pak. Kadang orang salah mengartikan loyalitas kepada pimpinan, apapun yang disampaikan pimpinan diikuti semua, padahal belum tentu.
Yang disampaikan pimpinan itu baik semuanya, Pak. Bahkan ada yang disampaikan baik tapi tidak lakukan, maka tidak perlu loyal kalau seperti itu. Loyalitas itu adalah kesetiaan dan kepatuhan kepada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Baru yang ketika berbicara tentang profesionalitas, 3 hal ini menjadi syarat mutlak kalau kita ingin maju, kalau kita ingin menjadi orang hebat, orang yang sukses, maka tanpa profesionalitas. Kenapa? Karena bicara profesionalitas itu bicara tentang kompetensi, bicara profesionalitas itu berbicara tentang kualitas, bicara profesionalitas bicara kesungguhan. Maka nonsen kalau mau mencapai sesuatu itu tanpa dedikasi, tanpa loyalitas, dan tanpa profesionalitas. Nah, ini yang kemudian perlu kita bangun dalam diri kita. Apalagi kemudian ada ayat Al-Quran yang menyatakan ini. Saya sering diingatkan dulu ketika kuliah oleh Ustadz Zainul Arifin Adam itu. Ini santrinya, Pak. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan ya'fan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kalau kita ini tidak takut meninggalkan generasi di belakang kita, generasi yang lemah, berhentilah jadi guru itu. Kalau kita tidak takut meninggalkan generasi kita yang lemah, berhentilah jadi orang tua, Pak. Kalau berhenti jadi orang tua, kira-kira jadi apa itu? Hah? Benar ya? Jadi apa, Pak? Jadi maling. Jadi apa? Maka kita takut kalau mendengarkan anak-anak kita ini tidak berakhlak, lemah akhlaknya, lemah ibadahnya, lemah ilmu pengetahuannya. Dan ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai anak-anak kita yang masuk di Man 1 itu lemah akhlaknya, lemah ibadahnya, lemah ilmu pengetahuan karena sebab kita. Kalau jenengan jadi guru, jadi orang tua, tidak ada perasaan takut meninggalkan anak-anak kita ini lemah akhlaknya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, berhentilah jadi guru, berhentilah jadi orang tua. Benar? Tapi anaknya juga harus tahu diri, diajari nggak mendengarkan, tidak tunduk, tidak patuh, maka berhentilah jadi anak. Jadi apa akhirnya? Hah? Jadi mbek? Ya jadi mbek. Lah kalau sudah akalnya tidak dipakai, orang yang tidak tunduk dan patuh berarti akalnya sudah tidak ada, Pak. Karena yang membedakan kita dengan hewan itu hanya satu apa? Al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Ketika akalnya tidak digunakan, maka akan lebih parah daripada binatang gitu. Makanya benar kalau dibilang embek berarti akalnya sudah tidak dipakai itu. Ini katanya Ustadz Zain, saya hanya menyampaikan kembali itu. Jadi yang membedakan kita itu al-insan hayawanun natik, ya akal itu, Pak. Maka kalau kita ini tidak takut meninggalkan generasi di belakang kita yang lemah, berarti kita ini hewan. Kenapa? Orang yang tidak takut meninggalkan generasi di belakang kita yang lemah itu berarti tidak punya akal, Pak. Padahal katanya Sayyidina Ali itu anugerah kekayaan yang sesungguhnya itu bukan harta yang kita miliki, bukan karena hektaran sawah, karena uangnya triliunan misalnya, karena rumahnya lantai sekian, tidak. Tapi anugerah kekayaan yang sesungguhnya katanya Sayyidina Ali itu adalah aklun. Maka benar al-insan hayawanun natik itu benar ketika orang sudah tidak menggunakan akalnya, tidak ada kemuliaan itu, tidak ada kekayaan itu semuanya. Maka guru, murid, orang tua semuanya harus ada rasa khawatir kalau kemudian generasi-generasi di belakang kita itulah generasi-generasi yang lemah fisik, lemah mental, lemah ilmunya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya. Dan ini adalah tugas kita semuanya. Maka kalau siapapun kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya anak-anak juga pemimpin, paling tidak mimpin dirinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi. Setiap diri kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah sudah benar-benar menjadi murid pelajar? Apakah sudah benar-benar menjadi murid yang terdidik? Apakah sudah benar-benar menjadi murid yang punya akhlakul karimah? Apakah sudah benar-benar menjadi murid yang ibadahnya sudah baik? Apakah sudah jadi benar-benar jadi murid yang irsyadul ustadin? Nah ini penting.
Karena katanya Imam Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allimnya itu, salah satu kunci sukses itu adalah wa irsyadu ustadin. Jadi kalau murid-murid itu mau sukses, maka wa irsyadu ustadin, hormat kepada guru. Maka kalau tidak hormat kepada guru, seperti apapun ilmu yang didapat, maka tidak akan pernah sukses. Kenapa? Tidak akan mendapatkan ilman nafi'an. Bodoh kuruno cong mococong misalnya, atau bodoh kuruno tidak irsyadu ustadin, maka jangan berharap akan menjadi orang yang sukses. Ini katanya Imam Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allimnya, apalagi santri mesti sudah diajari. Saya dulu diajari sama Ustaz Sintu, ala la tanalul ilma illa bisittatin itu. Dekaun, hersun, wasdibarun, satu ustadin buat tulus mandi itu. Ya kan begitu Ustaz Sin ya. Dulu nggak aji saya Ustaz Sin itu. Tapi sekarang jadi anak buah saya itu Pak. Nah, guru yang sukses itu adalah menyiapkan muridnya kesuksesannya di atas gurunya itu. Makanya benar Ustaz Sin itu berarti betul-betul jadi ustaz itu. Sekarang jadi anak buah itu. Nanda sekalian yang berbahagia, peserta lomba, raihlah prestasi itu dengan mulia. Apa prestasi yang mulia? Prestasi yang diraih dengan menjunjung tinggi sportivitas dan tidak mencederai silaturahim. Boleh Nanda itu berjuara tetapi tetap bersaing secara sehat, jangan kemudian menghalalkan segala cara. Itu adalah prestasi yang mulia. Apa artinya juara? Satu, tapi licik, tapi curang, tapi culas. Itu tidak ada artinya. Mungkin di mata manusia itu hebat, tapi di mata Allah itu tidak ada artinya apa-apa. Jadilah juara yang mulia, mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Allah. Nah, kalau mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia, berarti itu adalah prestasi yang betul-betul hakikat prestasi. Karena ada yang pingin menang menghalalkan segala cara, ngober minyak gitu ya. Bener tak? Ntar kadukun mau pakai tabu. Bener tak? Gak ada itu dulu zaman jahiliyah. Kalau ada sekarang berarti masih jahiliyah itu. Maka berlombalah, berkontestasi dengan mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa kemudian minta bantuan orang lain. Misalnya jurinya tok kotok, ingat jurinya ya, karena kalau seni itu rentan dengan front-front kecurangan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, katanya Pak Zain, saya hanya mengulang. Ingat, juri dan wasit itu antahkumu bil adli, jadilah hakim yang adil, yang tegak lurus. Maka kalau tidak, jenengan akan dibakar di api neraka nanti itu. Ini jangan main-main loh ya ini. Ini memang kadang sepele sederhana, maka emosi, ikatan emosional, kepentingan sesat, tinggalkan semua. Maka antahkumu bil adli, jadilah hakim yang seadil-adilnya, hakim yang berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia itu gampang, tapi di hadapan Allah apa yang kemudian bisa kita lakukan? Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we believe it. Look who we are the dreamers. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, yang saya hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru Man 1 Probolinggo, yang saya hormati segenap peserta GPS 2023 Man 1 Probolinggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan gebyar prestasi siswa Man 1 Probolinggo tahun 2023.
Alhamdulillah kita mengawali kegiatan pada hari ini, yaitu seremonial. Kemudian kita lanjutkan dengan nanti senandung lagu yang dihadiri oleh sekitar 19 peserta dari MTS SMP se-Kabupaten Probolinggo. Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang akan berkompetisi pada hari ini. Semoga semuanya juara, minimal juara 1 sampai juara 19. Harapan kita yang hadir ke sini adalah siswa-siswi yang terbaik di madrasah dan sekolah masing-masing, dan juga insya Allah akan menampilkan yang terbaik untuk kita semua. Anak-anak sekalian, hari ini adalah P5, profil pelajar Pancasila, melihat bagaimana dan menyeleksi bagaimana kegiatan GPS ini terlaksana dengan baik dan penampilan dari masing-masing peserta. Perlu kami laporkan kepada kepala kantor bahwa kegiatan ini berlangsung selama 6 hari. Hari ini adalah senandung lagu, besok Hadrah Al-Banjari dan Espot, hari Sabtu tartil sama MKK, dan terakhir adalah volley, yang insya Allah semua kompetensi ini adalah kompetensi non-akademik, dan ini yang banyak diminati oleh seluruh atau madrasah dan sekolah di Kabupaten Probolinggo. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada para peserta dan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor yang sudah membuka acara ini dengan penuh hikmat. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim bisultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'inda darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wal khairi wat tuqa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya katsiran nawali wa ya khaliq jamal ahwal وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم اجعل هذه المدرسة مدرسة مباركة واجعل أهله آمنة ساكنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا بكرامة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.